Halo semuanya, welcome back to channel Umu Zakia. Nah teman-teman pastinya udah gak asing kan sama istilah menghafal. Bahkan dari kecil orang tua kita udah mengajari kita untuk bisa menghafal identitas diri kita masing-masing. Misalnya kita udah harus menghafal nama kita, nama orang tua kita, alamat rumah kita, berapa usia kita, dan lain-lain. Nah, hal itu bukan tanpa tujuan loh, supaya nanti kalau misalkan kita tersesat atau kita hilang di jalan gitu ya, kita bisa menjelaskan identitas diri kita ke orang lain sehingga orang lain bisa membantu mengembalikan kita ke orang tua kita. Nah, dari hal kecil aja kita udah disuruh menghafal nih, belum lagi masalah rute perjalanan. Ayo, siapa yang hari gini belum hafal rute perjalanan dari rumah ke sekolah kamu atau dari rumah ke tempat kerja? Pasti mostly dari kita semua pasti harus hafalin dong. Sombong amat. Kan fair banget ya kalau kita sampai lupa jalan untuk berangkat ataupun pulang dari sekolah ke rumah kita. Ya nggak sih? Dan itu tentunya pasti akan menyulitkan kita di kemudian hari. Nah, kalau dalam segi ibadah nih, misalnya sholat, kita pasti diminta untuk menghafal urutan gerakan sholat dari takbiratul ihram sampai salam kan. Begitupun dengan bacaan-bacaan sholatnya, di rakaat pertama bacanya apa, kemudian sujud bacanya apa, ruku bacanya apa, dan lain-lain. Dan kalau misalnya kita nggak hafal, maka sholat kita nanti nggak sah. Bahkan agama saja sudah membiasakan kita untuk bisa menghafal dalam segi ibadahnya. So, berarti kemampuan menghafal ini memang sangat penting banget untuk diterapkan dalam kehidupan duniawi kita dong. Nah, berikut 5 alasan kenapa penting banget kita punya kemampuan menghafal. Yang pertama adalah menumbuhkan minat baca. Lah, kok bisa sih? Ya iya dong, secara kalau kita nggak baca dulu di awal, gimana kita mau menghafal, iya nggak sih? Nah, biasanya kegiatan menghafal diawali dengan membaca, melakukan literasi. Sebenarnya nggak baca aja sih, bisa juga melalui menyimak gitu ya, atau mendengarkan penjelasan dari orang lain. Tapi mostly kebanyakan kalau kita mau menghafal, khususnya orang-orang visual, pasti biasanya mengandalkan bacaan. Nah, dengan adanya teknik menghafal ini, mau nggak mau, suka nggak suka, orang jadi harus terbiasa untuk membaca. So, dengan kemampuan menghafal, kita dituntut untuk juga bisa menumbuhkan minat baca kita. Jadi, buat kamu yang masih males baca, buruan deh dari sekarang, biasakan diri untuk membaca, supaya nanti kemampuan menghafal kamu juga terasa dengan sendirinya. Yang kedua, pengetahuan yang kamu peroleh tidak akan mudah hilang atau cenderung long term memory gitu. Jadi orang yang terbiasa menghafal biasanya daya ingatnya kuat. Sombong amat. Ya dia nggak mudah lupa atau dia lebih cepat menyerap informasi yang didapatkan dari kegiatan membaca atau menyimak tadi. Jadi penting banget ya kita punya kemampuan menghafal untuk membuat pengetahuan informasi khususnya pelajaran nih kalau di sekolah itu lebih lama saving di otak kita gitu lah. Yang ketiga adalah melatih fokus dan konsentrasi dalam jangka panjang. Nah, biasanya nih ya, kita kalau lagi menghafal itu pasti kita akan memusatkan perhatian kita pada bacaan atau sesuatu yang mau kita hafal dong. Biasanya kita akan menghindari kebisingan, kita akan menghindari distraksi-distraksi yang akan membuat hafalan kita buyar. Hal itu dikarenakan otak akan lebih aktif bekerja dan terus berpikir, sehingga nanti sintaks-sintaks yang ada di saraf-saraf otak kita akan saling sambung menyambung dan akan lebih kuat dalam kinerjanya gitu loh. Kalau kamu lihat di sekolah-sekolah pesantren tahfiz, biasanya anak-anak para penghafal Al-Quran ini diberikan ruangan khusus, mungkin bahkan sampai disekat-sekat gitu ya, supaya mereka punya tempat yang nyaman dan sunyi sehingga nanti hafalannya mudah untuk diserap dan diingat oleh mereka. Selama proses menghafal, otak akan dipaksa untuk terus berpikir dan memusatkan perhatiannya pada informasi yang sedang kita hafalkan. Nah, dengan begitu, secara tidak langsung kinerja otak kita akan lebih baik dan lebih tajam dari sebelumnya. Yang keempat, masih banyak siswa yang memiliki kemampuan memproses informasi dan problem solving yang belum cukup baik, bahkan mungkin cenderung lemah. Nah, disinilah peran hafalan itu penting digunakan. Dengan adanya hafalan atau kemampuan menghafal tadi, ini akan menjadi database awal siswa mengenai suatu informasi pelajaran yang dimiliki dia. Misalkan contohnya dalam pelajaran bahasa Inggris deh misalnya ya.
nggak mungkin siswa itu bisa membuat suatu kalimat pertanyaan misalnya, tapi kalau dia nggak hafal pola dari kalimat pertanyaan itu harus apa dulu. Misalkan kalau di bahasa Inggris kan kita punya aturan gini ya, misalkan subjek plus predikat plus objek gitu-gitu kan ya. Nah biasanya kalau dia nggak punya kemampuan hafalan di awalnya ini, dia mustahil akan bisa membentuk satu kalimat dalam bahasa Inggris. Jadi kemampuan menghafal pola kalimat di awal tadi bisa digunakan sebagai database atau basic awal dia sebelum dia memproses informasi di otak dia untuk bisa membuat satu kalimat perintah dalam bahasa Inggris misalkan seperti itu, atau satu kalimat pertanyaan. Jadi ini akan membantu banget untuk anak-anak yang memang kemampuan memproses informasinya belum sebaik anak-anak yang tanpa menghafal pun udah bisa gitu membuat satu kalimat utuh dalam bahasa Inggris gitu lah. Yang kelima, kemampuan menghafal merupakan dasar atau basic dari proses kognitif dalam taksonomi Bloom. Menurut segitiga taksonomi Bloom, kemampuan menghafal atau remember atau C1 adalah kemampuan awal sebelum siswa bisa mencapai tahap-tahap proses kognitif selanjutnya. Jadi tanpa adanya C1 atau basic remember ini, mustahil siswa bisa jadi understand atau mungkin sampai bisa meng-create suatu informasi atau pengetahuan gitu ya. Jadi memang kemampuan menghafal ini adalah sebagai basic awal atau ilmu dasar lah yang paling tidak setiap siswa itu harus miliki, supaya nantinya dengan menghafal dia bisa naik ke step atau level selanjutnya, yaitu memahami, kemudian dia bisa menerapkan, mengaplikasikan, dan menganalisis seperti itu. Jadi kalau ada orang yang bilang hari gini tuh yang penting belajar itu bukan menghafal tapi harus paham, benar sih, tapi tidak sepenuhnya benar ya menurut aku ya, karena memang tadi belum sendiri aja bilang yang C1 itu dasarnya itu adalah hafal dulu. Kalau orang udah hafal dia bisa paham, tapi kalau misalkan dia belum hafal gimana dia mau paham, ya nggak sih gitu lah. So, nah teman-teman bisa share informasi ini ke teman-teman lainnya kalau memang merasa informasi ini bermanfaat, dan jangan lupa klik subscribe dan like jika kamu suka sama konten ini. Sampai jumpa di video aku selanjutnya, bye.